Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Di video kali ini, Ulil akan menceritakan film dari negeri Spanyol berjudul Don't Listen yang dirilis di tahun 2020. Film bergenre horor ini mempunyai rating 6,2. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga. Sang ayah bernama Daniel, sang ibu bernama Sarah, dan anak laki-lakinya bernama Eric. Untuk menghidupi keluarganya, Daniel mencari uang dengan cara membeli rumah lama dengan harga yang murah dan memperbaikinya. Kemudian ia akan menjual rumah itu dengan harga yang lebih tinggi. Usaha Daniel ini mengharuskan Daniel dan keluarganya tinggal di rumah itu selama diperbaiki dan berpindah setelah rumahnya terjual. Rumah yang ia beli dan tempati kali ini terlihat sangat tua. Di beberapa tempat sering terlihat banyak lalat yang keluar dari dinding rumah. Setelah menempati rumah ini, Eric suka mengalami hal-hal yang aneh. Ia suka mendengar suara-suara, mengalami sulit tidur, dan terkadang didatangi oleh sosok mengerikan. Terkadang ada suara lain yang terdengar di walkie-talkie-nya. Karena hal yang dialami Eric, orang tuanya meminta bantuan psikolog bernama Dr. Carol. Tetapi Dr. Carol mengatakan, Eric baik-baik saja. Eric hanya tidak stabil karena berpindah ke lingkungan rumah yang baru. Hingga suatu hari, Eric dikeluarkan dari sekolahnya. Dikarenakan Eric ternyata sering membolos dari sekolah. Dan Eric dianggap berbahaya karena menggigit kepala sekolahnya saat menemukannya bersembunyi. Ibunya sangat marah pada Eric karena menganggap Eric anak yang nakal. Daniel dan Sarah sepakat untuk memanggil kembali Dr. Carol. Namun Eric mengatakan kalau suara-suara yang ia dengar dari rumah itu mengatakan Dr. Carol telah mati. Daniel kemudian berusaha menghubungi Dr. Carol dan mendapati apa yang Eric ucapkan adalah benar. Dr. Carol mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang, seusai memeriksa Eric di rumah baru itu. Namun Daniel dan Sarah berpikir, Eric tahu informasi Dr. Carol sudah meninggal dari lingkungan sekolahnya. Daniel berusaha berbicara dengan Eric untuk mencari tahu kenapa Eric berbuat demikian. Eric yang merasa sedih menanyakan kepada ayahnya, apakah dirinya sudah gila? Daniel menjawab, Eric tidak gila, ia hanya kebingungan karena perpindahan rumah. Kemudian Eric mengatakan, ia tidak suka dengan rumah ini. Tetapi apa boleh buat, Daniel harus merenovasi dan menjual rumah ini, baru mereka bisa pindah rumah. Daniel kemudian menghibur Eric, kalau rumah ini memiliki kolam renang. Dan jika sudah selesai diperbaiki, maka Eric bisa berenang di sana. Tetapi malam harinya, Eric menghilang. Dan saat ditemukan oleh Daniel, Eric berada di kolam renang dengan kondisi sudah meninggal. Dan setelah pemeriksaan, polisi mengatakan kemungkinan Eric meninggal karena berusaha mengambil bola di kolam renang dan kakinya terjerat ranting. Daniel dan Sarah sangat terpukul. Sarah memutuskan untuk menenangkan dirinya dengan pergi dari rumah, karena berada di rumah selalu membuatnya teringat akan Eric. Sedangkan Daniel memutuskan untuk melanjutkan renovasi rumah agar segera bisa dijual. Di malam harinya Daniel meninggalkan pesan suara untuk Sarah. Namun pesan suara Daniel terdengar tidak jelas. Karena penasaran, Daniel mencoba mendengarkan kembali dan ia menemukan ada suara Eric di sana, meminta tolong padanya. Daniel kemudian mencari seorang pakar yang meneliti suara-suara dari alam lain, bernama Domingo German. Daniel memintanya untuk memeriksa pesan suara yang ia miliki. German bersama anaknya yang bernama Ruth mulai menyelidiki. Mereka mendapatkan tanda-tanda aktivitas supranatural di kamar Eric.
Dalam proses penyelidikan, mereka kerap mendapatkan gangguan supranatural yang hampir menghilangkan nyawa mereka. Di tempat lain, Sarah mendapatkan telepon aneh. Ia mendengar suara Eric meminta tolong karena ada pengganggu di rumah. Sarah akhirnya datang kembali ke rumah. Namun saat Sarah sendirian mengecek kamar Eric, ia mengalami gangguan. Dan gangguan itu membuat Sarah membunuh dirinya sendiri. Daniel menjadi sangat depresi dan frustasi. Dia kehilangan istri dan anaknya dalam waktu yang berdekatan. German dan Ruth menemukan fakta. Ternyata 300 tahun yang lalu, rumah yang Daniel tempati adalah pengadilan bagi para penyihir, di mana banyak orang yang dituduh sebagai penyihir disiksa dan dibunuh dengan kejam di tempat ini. Karena mereka masih merasakan kekuatan gelap, mereka mengecek rumah itu dan menemukan ada ruangan lain di bawah tanah di balik dinding tempat lalat sering keluar. Di sana mereka menemukan satu mayat dalam kurungan, dan German mendapatkan penglihatan bahwa mayat yang mereka temukan adalah sosok penyihir yang suka memanipulasi orang. Dan untuk menghancurkan kekuatannya, mayat dari penyihir tersebut harus dibakar. German dan Daniel bergegas mencari alat untuk membakar mayat itu. Namun tentu saja banyak gangguan yang mereka alami. Sebelum akhirnya German berhasil membakar mayat penyihir itu. Keesokan paginya German, Ruth, dan Daniel merasa gangguan sudah berakhir. Daniel masuk ke kamar Eric dan memperhatikan gambar-gambar di dinding kamar Eric. Daniel terkejut karena gambar-gambar tersebut memperlihatkan kesamaan dengan apa yang terjadi selama ini, yaitu kematian Dr. Carol, kematian Sarah, dan berbagai hal lainnya. Kemudian Daniel melihat satu gambar di mana membawanya mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada Eric di hari Eric ditemukan meninggal di kolam renang. Daniel tidak sadar kalau ia dirasuki oleh penyihir itu dan ia membunuh anaknya sendiri dengan menenggelamkannya di kolam renang. Karena kesedihan dan perasaan bersalah, Daniel pun akhirnya membunuh dirinya sendiri di dekat kolam renang. Pada saat Daniel membunuh dirinya, sosok penyihir itu muncul di dekatnya. Kesimpulan akhir cerita dari film ini adalah sosok penyihir yang suka memanipulasi orang ternyata tidak berhasil dihancurkan walau sudah dibakar mayatnya. Daniel dan keluarganya tidak selamat. Gambar-gambar Eric sebelum ia meninggal memperlihatkan prediksi kejadian-kejadian kematian di rumah itu, bahkan sampai kematian Daniel sendiri. Sekian cerita singkat dari film berjudul Don't Listen. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian ya. Jika kalian suka video ini, klik like, komen, dan juga share video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, dipencet ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video Ulil berikutnya. Thanks for watching, stay safe and stay healthy. See you in my next video. Bye! ¿Qué te pasa, amiga?